Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ondang Fajrul Falah dari Teknik Elektro 19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan saya tentang penjualan jasa dan barang mengenai CCTV. Latar belakang. Peran teknologi informasi sangat penting pada saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin menjamur, berbagai bidang pekerjaan kini telah menggunakan perangkat teknologi seperti komputer. Dengan bantuan komputer, semua pekerjaan kita dibantu dan dipermudah. Hampir semua pekerjaan dalam berbagai bidang pada saat ini sudah menggunakan komputer, dalam bidang keamanan misalnya. Akan sangat menyulitkan jika kita tidak memanfaatkan kemajuan peran teknologi informasi. Keamanan merupakan hal yang sangat penting. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan. Teknologi keamanan yang banyak digunakan pada saat ini adalah CCTV atau Closed Circuit Television. CCTV dapat memantau dan merekam segala aktivitas dan kejadian pada suatu tempat dan setiap saat. Kemudian visi misi. Visi saya adalah menjadikan salah satu usaha yang kompeten, progresif, dan dapat diandalkan. Dan misi saya yang pertama memprioritaskan mutu pelayanan terhadap pelanggan, selektif terhadap barang yang akan dijual, serta menstrategikan pelayanan yang progresif. Adapun maksud dan tujuan saya bermaksud ingin memanfaatkan kesempatan, keahlian, pemahaman, serta pengalaman yang saya miliki dalam bidang elektro, guna menciptakan lapangan kerja sendiri atau bahkan untuk masyarakat sekitar ke depannya. Tujuan saya yang pertama yang pasti adalah mendapatkan laba dari usaha tersebut. Yang kedua, mengasah kemampuan dalam bidang teknik elektro, serta menjadi solusi masyarakat mengatasi masalah keamanan. Profil usaha. Untuk nama usaha yang akan saya dirikan kali ini adalah Was-Was Tour. Mengapa Was-Was? Karena berasal dari kata was-was atau yang berarti berhati-hati. Jadi namanya Was-Was Tour. Untuk produk dan layanan usaha, kita menjual beragam perlengkapan CCTV, mencakup kegiatan konsultasi, perancangan tata letak, pemasangan, dan pemeliharaan CCTV. Kemudian ada struktural manajemen organisasi. Untuk nama dari struktur organisasi ini, saya masih menggunakan nama saya sendiri. Jadi untuk divisi yang pertama adalah owner atau pemilik. Kemudian ada divisi pengelola yang bekerja sebagai penjaga toko offline sekaligus pengelola toko online. Jadi sebagai admin di toko online kita. Kemudian divisi keuangan, yakni bertugas mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan toko. Dan yang terakhir adalah divisi pemasaran yang bertugas untuk mempromosikan barang dan jasa yang kita tawarkan, baik barang terbaru yang kita jual serta diskon yang akan kita adakan. Analisis pasar. Yang pertama adalah target pemasaran. Wilayah pemasaran usaha yakni mencakup Kabupaten Pasuruan. Mengapa Kabupaten Pasuruan? Karena saya rasa masih jarang ditemui usaha sejenis di Kabupaten Pasuruan. Bahkan semua masyarakat umum yang membutuhkan barang maupun jasa yang kami jual. Diferensial usaha. Dengan usaha ini, saya juga mencoba menghadirkan solusi keamanan baik untuk lingkup pribadi, keluarga, kerja, bahkan masyarakat, di mana usaha yang terlihat sepele namun sangat bermanfaat keberadaannya. Serta di dalam kemanfaatan tersebut, kami hadir dengan pelayanan yang baik dan harga yang terjangkau. Strategi produk. Strategi kita yang pertama adalah melayani pelanggan via SMS, telepon, WhatsApp, direct message atau DM pada akun sosial media IG atau Instagram, dan melalui email untuk pemasangan dan pemeliharaan CCTV. Kemudian untuk yang kedua, untuk ketersediaan barang dan perlengkapan CCTV yang akan kami jual, pelanggan juga dapat melihat katalog pada akun official store kami di sosial media. Dengan begitu, pelanggan tidak perlu datang langsung ke toko untuk sekedar membandingkan harga atau bahkan ingin membelinya. Kemudian media pemasaran. Media pemasaran yang kami gunakan ada dua, yakni sosial media dan manusia. Di mana sosial media, kami membuat katalog dan promosi melalui sosial media yang berisi semua jenis produk yang terbaru, produk yang sudah habis, bahkan diskon cuci gudang. Untuk manusia, kami menggunakan teknik word of mouth atau mulut ke mulut dengan memberitahu secara bertatap muka kepada orang sekitar kita mengenai usaha yang akan kita jalani. Kemudian ada analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, dalam usaha ini kami menawarkan produk maupun jasa seperti jasa konsultasi, perancangan tata letak, pemasangan, dan pemeliharaan CCTV. Yang kedua, biaya operasional yang ditawarkan oleh usaha ini terjangkau. Dan poin ketiga, lokasi toko yang mudah dijangkau atau strategis. Serta yang keempat, bergaransi pada setiap barang yang akan kami jual. Adapun kelemahan atau weakness. Yang pertama, masih dipandang sepele oleh sebagian masyarakat sekitar. Jadi, apa yang kami jual pada usaha ini, sebagian masyarakat itu masih memandang sepele. Kemudian yang kedua, tidak selalu ramai pembeli atau permintaan pelayanan. Jadi kita sebagai pengusaha, kita jangan terlalu berharap
untuk selalu ramai dan selalu mendapatkan keuntungan yang sangat lebih atau keuntungan yang sangat banyak. Kemudian belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Namanya usaha baru, kita belum punya nama, jadi kita belum terlalu bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar. Untuk yang keempat, sudah adanya bisnis penyedia jasa serupa. Jadi sebelumnya itu sudah ada jasa seperti ini, namun masih belum banyak. Namun sudah ada, gitu. Untuk peluang atau opportunity. Yang pertama, belum banyak toko. Jadi toko itu sudah ada, cuma masih belum banyak toko atau jasa sejenis di daerah sekitar. Poin yang kedua, dengan adanya usaha ini diharapkan kedepannya dapat menciptakan lapangan kerja baru. Jadi ketika usaha ini semakin maju atau semakin besar, kemungkinan besarnya kita dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk beberapa pengangguran yang ada di wilayah sekitar dari toko ini. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan tingkat keamanan dan pengawasan. Dan yang keempat, masih ada masyarakat sekitar yang kemungkinan besar memerlukan jasa ini. Dan yang terakhir dari poin SWOT adalah threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya usaha sejenis baru dengan produk yang lebih canggih ataupun harga yang lebih terjangkau. Yang kedua, harus bersaing dengan usaha yang sudah mempunyai nama sebelumnya. Yang ketiga, mendapat tudingan jelek oleh pesaing yang tidak sehat. Dan yang terakhir, ketika banyak orang sudah paham dan mengerti bagaimana mengolah CCTV tersebut secara mandiri. Jadi mereka dapat mengolah CCTV tersebut secara mandiri tanpa harus menghubungi jasa kami. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana anggaran. Jadi ini ada beberapa rencana anggaran yang kami butuhkan untuk membuat usaha ini, tertera di sini, yang bertotal Rp2.865.000 untuk modal jasa awal. Kemudian untuk anggaran modal kerja awal, totalnya adalah Rp1.050.000. Jadi yang modal jasa ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan secara permanen untuk jasa servis atau pengelolaan pemeliharaan mengenai CCTV tersebut. Kemudian untuk anggaran modal kerja ini adalah anggaran yang akan kita keluarkan setiap bulannya untuk internet, listrik, pulsa, air, promosi, bahkan transportasi. Jadi ini anggaran setiap bulan kita. Namun dua-duanya ini termasuk anggaran awal kita untuk mendirikan usaha ini. Jadi total anggaran usaha awalnya adalah Rp3.915.000. Kemudian untuk perkiraan pendapatan kita per minggunya itu untuk baik itu penjualan barang CCTV atau penjualan CCTV ya. Jadi kita menjual CCTV serta jasa pemasangannya serta konsultasinya. Perkiraan pendapatan per minggunya itu Rp1.750.000. Dan pendapatan per bulannya 7 juta rupiah. Untuk anggaran modal awal kerja yang pertama tadi yang bertotal Rp1.050.000 dan untuk modal jasanya yang pertama tadi Rp2.865.000. Yakni di total rencana laba ruginya sejumlah Rp10.915.000. Mohon maaf, ini salah ketik. Jadi totalnya itu Rp10.915.000. Kemudian untuk keuntungan dalam satu bulan yang diperkirakan oleh penulis atau saya dari usaha ini dengan cara seperti berikut. Perkiraan pendapatan tadi untuk per bulannya, yakni 7 juta dikurangi total anggaran usaha. Total anggaran usaha ini yang tadi, yang ini. Total anggaran usaha, di mana kita mengeluarkan ini pada awal usaha. Mengenai anggaran modal awal kerja, seperti meliputi kantor itu, dan alat-alat yang akan kita gunakan secara permanen guna melakukan jasa servis atau pemeliharaan tersebut. Kemudian untuk menghitung keuntungannya, perkiraan pendapatan dikurangi total anggaran usaha. Perkiraan pendapatan yang diperkirakan tadi sejumlah 7 juta rupiah dikurangi Rp3.915.000. Yakni keuntungan bersihnya kemungkinan besar adalah Rp3.850.000. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.